Kabut lembah mulai berputar seperti pusaran air, daun-daun beterbangan, bunga-bunga runtuh dari tangkainya. Di tengahnya, 7 tokoh sakti berdiri tegak, mata mereka memancarkan cahaya aneh, cahaya nafsu, kekuasaan, dan dendam lama. Jaka Wening masih duduk bersila, kedua matanya terpejam. Di wajahnya tak ada rasa takut sedikit pun, hanya ketenangan yang membuat lembah itu seolah menahan napas. "Baik," kata Dewi Lembayung dengan suara yang bergetar halus, seperti petikan siter di malam sunyi. "Kita mulai saja permainan ini, tapi ingat, siapapun yang tersisa berdiri di akhir, dialah yang berhak atas bocah ini." Ki Racun Tanah menggeram, urat di lehernya menonjol. "Aku sudah muak dengan omong kosong. Rasakan jurus andalanku, petaka tanah retak." Ia menjejakkan kakinya keras ke tanah. Seketika, bumi di bawah mereka bergetar. Retakan membentuk lingkaran, dan dari celah itu keluar asap kekuningan yang beracun. Rumput layu, bunga memucat. Empu langit, Wisa, tertawa dari atas pohon. "Racunmu tak akan menyentuhku, racun tanah. Lihat jurusku, kelebat bayangan langit." Tubuhnya melesat turun seperti kabut yang menembus angin. Tongkatnya menebas, menciptakan 7 bayangan palsu yang menyerbu dari berbagai arah. Ki Lengan Baja tak mau kalah. Ia menancapkan tombaknya ke tanah, memutar tubuh dan berteriak, "Petir menyambar jantung dunia." Kilatan cahaya muncul dari ujung tombaknya, menyambar ke arah Dewi Lembayung dan Empu Langit Wisa sekaligus. Namun, Dewi Lembayung hanya tertawa pelan. Para lelaki kasar, kalian bertarung seperti anak kecil rebutan kelereng." Dengan gerakan halus, ia membuka payung hitamnya. Seketika, payung itu berputar cepat dan memunculkan pusaran angin hitam. Jurusnya terkenal di seluruh tanah Jawa. Kabut Lembayung memagut dendam. Angin dari payung itu menghisap tenaga serangan Ki Lengan Baja dan Empu Langit Wisa, lalu memantulkannya kembali seperti ombak memukul batu karang. Brak! 3 tenaga sakti bertumbuk. Udara berguncang keras. Ki Tambak Sewu yang sejak tadi tertawa menyeringai kini melangkah ke depan. "Cukuplah mainan anak-anak. Sekarang lihat jurus tua yang belum pernah gagal, Liang Racun Laut Utara." Ia membuka kendi tanah liatnya, dan dari dalamnya keluar kabut biru kehijauan. Aroma amis dan busuk langsung memenuhi lembah. Kabut itu menelusup seperti ular, melingkari kaki para pendekar lain. Empu seruling perak yang sejak tadi tenang meniup serulingnya lembut. Nada-nadanya mengalun seperti nyanyian sungai. "Tenaga kasar tak akan menang dari irama alam," katanya pelan. Jurusnya disebut nada jiwa bengawan, jurus tanpa bentuk yang menyerang perasaan lawan. Nada seruling itu membuat kepala para pendekar berdentum, seolah mendengar ribuan suara dalam satu waktu. Ki Lengan Baja berteriak menahan pusing, sementara Ki Racun Tanah nyaris terhuyung. Namun Dewi Lembayung menutup telinganya dengan rambut panjang yang tiba-tiba menegang seperti kawat baja. "Suaramu merdu, Empu," katanya manis, "tapi mari kita buat lebih indah." Rambutnya menjuntai panjang, lalu menari di udara seperti belasan cambuk. Ia menggabungkan 2 jurus sakral warisan rawa. Rambut iblis menjerat roh dan bunga bangkai mekar tengah malam. Setiap helai rambutnya bergetar, memercik cahaya merah samar. Satu helai menjerat tongkat Empu Langit Wisa, satu lagi membelit kaki Ki Racun Tanah. 2 helai lainnya menyerang Ki Tambak Sewu dari belakang. Dalam sekejap, 4 tokoh sakti itu terguncang mundur. Namun Resi Samudra Putih tetap diam, memejamkan mata. Ia membuka kipas bambunya perlahan, dan dari celahnya keluar cahaya putih, lembut.
Segala kekuatan yang lahir dari nafsu akan musnah oleh hening, katanya tenang. Kipasnya bergerak perlahan, namun angin putihnya menembus segala jurus. Rambut Dewi Lembayung melunak, racun Ki Tambak Sewu menguap, bahkan kabut beracun milik Ki, racun tanah lenyap seketika. Semua tokoh terkejut. Hening merayap di lembah. Suara alam kembali terdengar, desir angin, gemericik air, dan dengung lebah di kejauhan.